Shalom saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan kita yang kemarin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 25 hingga 52. Saya akan bacakan ayat 37 hingga ayat 44 untuk kita semua. Sungai air hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Namun yang lain berkata, "Apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Bukan hanya dengan akal kami, tetapi dengan hati yang mau taat. Terima kasih Tuhan, berkati perenungan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sikap seseorang akan menentukan respon yang ia berikan kepada Yesus. Orang yang menutup hati terhadap kehadiran Kristus, dia pasti akan terus-menerus mencari kesalahan dan tidak mau menerima Tuhan. Akan tetapi, orang yang mau membuka hati akan melihat kebenaran di dalam Kristus. Mereka yang mempersoalkan kota asal Yesus Kristus adalah orang-orang yang sok tahu. Mereka meyakini bahwa Yesus Kristus berasal dari kota Nazaret, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu dilahirkan di kota Betlehem, sesuai dengan perjanjian lama tentang Sang Mesias. Nah, yang paling tidak mereka ketahui adalah bahwa sebenarnya Yesus Kristus sudah ada sejak dalam kekekalan, seperti yang diuraikan dalam Yohanes 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa ia tidak memiliki permulaan, karena ia memang sudah ada sejak permulaan segala sesuatu. Oleh karena itu, dipandang dari sudut keberadaan Kristus dalam kekekalan adalah tidak relevan membicarakan mengenai kota asal Yesus. Yang bisa kita sebutkan hanyalah kota asal dalam arti permulaan Yesus Kristus hadir sebagai manusia di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, keterbatasan kita sebagai manusia membuat Kristus itu tidak bisa kita kenal hanya dengan akal kita. Diperlukan iman untuk kita boleh mengenal Yesus Kristus secara utuh. Oleh karena itu di sepanjang zaman tidak heran bila selalu ada orang yang menerima, tapi ada juga orang yang menolak Yesus. Saat berita Injil tentang Yesus diberitakan, setiap orang harus memilih untuk percaya kepadanya atau menolak dia. Bila seseorang membuka hati untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan pembaruan di dalam hidupnya. Roh Kudus ini seperti aliran air hidup yang membersihkan kotoran berupa dosa-dosa kita. Oleh karena itu, orang percaya kepada Kristus akan mengalami pembaruan hidup dan dilahirkan kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ketika kita membaca atau mendengar pemberitaan tentang Yesus? Apakah ada waktu di mana kita mengeraskan hati untuk menolak Kristus? Ataukah kita dengan sukarela mau membuka hati kita untuk percaya kepada Yesus sepenuhnya
sehingga kita boleh mengalami pembaruan dalam hidup. Perhatikanlah saudara bahwa pembaruan hidup ini hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh membuka hati untuk mempercayai Yesus Kristus secara pribadi, bukan karena ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar percaya di mulut saja. Tidak perlu merasa heran jika berita tentang Yesus Kristus itu selalu mengakibatkan perpecahan. Ada yang menerima, ada yang percaya, tetapi ada juga yang menolak Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh punya kerinduan untuk mengenal Engkau. Dengan kami mau merenungkan dan belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami katakan kami percaya kepada Tuhan, itu bukan sekedar karena keluarga kami Kristen atau sekedar ucapan percaya dari mulut kami. Tetapi kami sungguh-sungguh percaya dari dalam hati kami. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami punya kerinduan untuk boleh hidup diperbaharui. Kami boleh menjadi manusia yang baru. Kami berubah dibandingkan dengan kami yang lama. Terus biarkan kami diperbarui Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.